Mari kita membaca kembali Roma pasal 8 ayat 28. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, selain Yohanes 3 ayat 16, Surat Roma pasal 8 ayat 28 ini adalah ayat Alkitab yang sangat terkenal dan favorit di kalangan umat Kristen. Mengapa demikian? Firman ini menyangkut cara pandang Kristiani dalam menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang penuh dengan problema. Tanpa kecuali siapapun dia, kita semua berada dalam pusaran problema kehidupan. Saudara dan saya ada di dalamnya. Surat Roma ditujukan kepada orang-orang Kristen di Roma sebelum Paulus sendiri pernah tiba di Roma. Dalam pasal 1, Rasul Paulus seolah-olah berada bersama dengan jemaat di tengah-tengah mereka, lalu mengajak mereka memandang keluar dan mengatakan atau menunjuk bahwa lihat keluar, betapa berdosanya dunia di luar sana. Hidup dengan fasik, lalim, menindas kebenaran, tidak memperlakukan Allah sebagaimana seharusnya, menukar Sang Pencipta dengan ciptaan, menggantikan kemudian Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Tetapi dalam pasal 2, Paulus berbalik menghadapkan jarinya ke dalam jemaat. Hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Dan sampai pasal 3, Paulus merangkum dan berkata, semua manusia sudah berbuat dosa. Dan ayat 22 dia ditekankan di sana, tidak ada perbedaan, siapapun engkau. Dan pasal 6 dia mengatakan upah dosa adalah maut. Dan di sini dia menyebutkan satu jalan keluar, yaitu anugerah Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Anugerah artinya untuk diselamatkan tidak ada kontribusi apapun dari pihak manusia, apapun bentuknya. Karena keselamatan adalah anugerah Allah, anugerah semata-mata. Dan sekarang sampai pada pasal 8 terdengar teriak kemerdekaan orang-orang di dalam Kristus yang berkata, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh Kudus tinggal dalam orang yang menerima anugerah keselamatan sebagai satu meterai keselamatan kekal ini. Nah, pertanyaan yang muncul setelah kita menerima anugerah keselamatan dari Allah, diselamatkan, dibenarkan, menjadi Kristen, apakah kita bebas, steril dari pergumulan-pergumulan hidup? Jawabnya adalah tidak. Tetapi kita mempunyai cara pandang dan sikap yang baru waktu kita menghadapi pergumulan dan aneka problema dalam hidup ini. Ada ucapan lama yang berkata begini, outlook determines outcomes, attitude determines actions. Cara pandang menentukan hasil, sikap menentukan tindakan-tindakan. Bagaimana kita memandang problema dalam hidup itu menentukan sikap dan tindakan kita. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui ayat tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa benar semua hal bekerja sama untuk kebaikan? Seorang gadis berusia 12 tahun nampak sehat, tiba-tiba mengalami sakit kepala migrain yang parah. Hari Jumat dia dibawa ke rumah sakit. Hari Sabtu dia dinyatakan meninggal. Ayahnya begitu sayang dan memanggilnya sebagai the sunshine of my life, mentari kehidupanku.
Kita bertanya, apakah ini mendatangkan kebaikan? Seorang anak laki-laki tunggal pergi bersama tim gereja PI ke pedalaman Kalimantan. Ketika ia mencoba menolong teman yang tertarik arus sungai, ia sendiri terperosok dan hilang, tidak kembali. Mendapat berita ini, sang ayah bukan lagi shock, bukan lagi terkejut, ia tergoncang dan stres berat. Pertanyaannya, apakah ini mendatangkan kebaikan? Ada seorang pria merasakan panggilan Allah begitu jelas untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Pekerjaan yang baik dia tinggalkan. Dia pindah ke kota yang jauh untuk masuk sebuah seminari atau STT. Istrinya bekerja untuk menopang studinya. Di tahun terakhir, tinggal hanya beberapa minggu lagi, dia akan diwisuda dan akan pergi ke pelayanan di mana dia sudah diundang. Istrinya datang dan berkata, aku tidak mau jadi istri seorang pendeta. Aku mau pergi. Ia melihat istrinya berjalan keluar dan tidak pernah melihatnya lagi. Pertanyaannya, apakah ini mendatangkan kebaikan? Benar, ayat ini adalah ayat favorit saya katakan tadi. Dan banyak kesaksian tentang hal itu. Waktu sakit, ayat ini bagaikan obat peneduh bagi jiwa. Waktu kehilangan orang yang sangat kita cintai, kata-kata ini begitu menguatkan. Begitu menguatkan sampai kita bisa melewati pergumulan yang berat. Waktu hidup ini hancur berkeping-keping diterpa badai nasib buruk. Ayat ini membangkitkan harapan untuk melanjutkan kehidupan. Tetapi harus kita jujur mengatakan, ada banyak orang yang diam-diam meragukan. Mendengar ayat ini bukannya menyejukkan jiwa, tetapi seperti lelucon yang mengejek, sinis, kejam, dan menyakitkan. Lalu berkata, apakah ini mendatangkan kebaikan? Apakah kena corona itu baik? Jawabnya jelas tidak. Kena PHK, gaji dipotong 50%, dirampok, dijarah, putus cinta, apakah itu baik? Terjadi kecelakaan di perjalanan, apakah itu baik? Jawabnya jelas tidak. Nah, sebagai seorang Kristen, bagaimana seharusnya cara pandang? Bagaimana kita memandang? Dan bagaimana kita memberikan sikap terhadap pergumulan ini? Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat ini memberi perspektif yang mengarahkan kita kepada tindakan real yang dapat kita ambil. Pertama, perhatikan frase awal dalam ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan seterusnya. Dalam beberapa terjemahan yang saya baca, perkataan Allah ditaruh di bagian akhir kalimat. Terjemahan baru bahasa Indonesia sangat bagus sekali. Allah diletakkan pada awal. Ini adalah masalah teks dan tata bahasa. Tak ada yang salah dengan versi tradisional. Tetapi terjemahan modern ini membawa penekanan yang tepat dan akurat. Allah diletakkan di awal kalimat. Demikian seharusnya dalam kehidupan kita ini. Kita harus meletakkan Tuhan di depan. Jadi ini sikap yang pertama. Cara pandang pertama yaitu mulai dengan Tuhan. Lihat pertama kepada Tuhan. Selama kita menempatkan Allah di belakang kita, kita tidak akan benar-benar memahami arti hidup dengan segala tumpukan problemanya ini. Sebenarnya Tuhan ada di awal, dia juga ada di tengah, dan di setiap titik sampai kepada akhir. Artinya Tuhan terus-menerus bekerja tanpa henti. Peristiwa-peristiwa dalam hidup ini bukan terjadi karena Allah kebetulan lengah, lalu iblis menghancurkan kita, sehingga kita harus menjerit-jerit kepada Tuhan, minta Tuhan mengasihani,
lalu menolong. Tuhan tidak pernah istirahat. Dia tidak pernah mengantuk atau tertidur. Dan itu menjawab pertanyaan besar kita, di manakah Tuhan pada saat aku mengalami hal yang sangat menyakitkan itu? Jawabnya, dia ada di sana sebelum semuanya terjadi. Dia ada di sana ketika itu sedang terjadi. Dan dia masih ada di sana setelah semuanya berakhir. Sulit untuk kita mengatakan bagaimana hal-hal ini dapat disebut baik. Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan kita pura-pura bahwa seperti tragedi itu bukan tragedi, atau pura-pura bahwa rasa sakit itu sebenarnya tidak real, tidak sungguh-sungguh sakit. Tetapi inti perspektif kita adalah kita harus melihat keterlibatan aktif Tuhan dari sebelum awal sampai seterusnya. Apa yang terjadi bukanlah kehidupan yang seperti roda yang berputar secara mekanis, kadang di atas, kadang di bawah. Hidup ini bukan nasib atau kodrat dalam arti karma atau keberuntungan. Tuhan bekerja, Tuhan aktif bekerja dalam hidup kita. Saya berikan sebuah contoh. Seorang anak kecil atau beberapa anak kecil dalam satu kamar, biasanya anak-anak orang-orang barat khususnya, anak-anak mereka dari kecil sudah dipisahkan tempat tidur mereka dalam kamar tersendiri. Anak kecil sering takut pada malam hari. Mereka takut karena tidak bisa melihat dalam kegelapan. Lalu mereka menangis sampai akhirnya sang ayah datang. Sang ayah datang duduk di tempat tidur, merangkul anak itu, lalu berkata, "Jangan takut, Papa ada di sini bersamamu." Rasa takut menghilang ketika ayah datang, ketika disadari ayahnya ada di situ. Kita juga seperti itu. Kita jangan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, betapa besarnya problema saya." Tapi berkatalah kepada problema itu, betapa besarnya Tuhan saya. Mulailah dengan Tuhan. Letakkan Tuhan di depan. Dia sedang bekerja. He is at work. Saya memberikan gambaran yang lain lagi satu. Ada 8 angka 0, 8 digit angka 0. Apa bedanya angka 1 kalau ditaruh di belakang 80 ini dengan ditaruh di depan 80 ini? Jelas berbeda. Kalau ditaruh di belakang dia tetap 1. Katakan 1 rupiah. Tapi kalau di depan nilainya total berubah. Dia menjadi 1 miliar. 1 rupiah, 1 miliar berbeda. Pertanyaannya, di mana saudara menaruh Tuhan yang sudah mengalahkan maut dan kematian itu? Di belakang atau di depan? Tidak jarang kita mendahulukan segala upaya dan cara kita sendiri terlebih dahulu. Sampai setelah kita semuanya mentok, tidak ada jalan, tidak ada cara lagi, barulah kita mencari Tuhan. Terbalik. Seharusnya taruh Tuhan di depan lebih dulu. Cari dia terlebih dahulu dengan bersungguh-sungguh. Jangan dengan setengah hati, tapi dengan sepenuh hati. Cari dia. Setelah itu Tuhan memimpin perjalanan kita. Sudah pernah mengalami menaruh kabel yang terbalik? Ada dampaknya. Sudah mempunyai keker atau teleskop? Taruh cara terbalik. Saudara tidak akan mendapatkan hasil. Demikian pun dengan hidup ini. Perspektif yang pertama, yaitu kita meletakkan Tuhan di depan. Letakkan dia paling depan. Start with God. Yang kedua, sikap yang kedua, kita harus mempunyai perspektif yang panjang. Ayat itu berbunyi, dan kita tahu bahwa semua hal bekerja bersama untuk kebaikan. Semua hal bekerja bersama. Ungkapan bekerja bersama
Di dalam bahasa Yunani menggunakan perkataan sunergon. Dan dari kata ini kita memperoleh kata sinergi. Apa itu sinergi? Menggabungkan dua atau lebih bahan atau elemen untuk membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah dibentuk secara terpisah atau sendiri-sendiri. Nah, saudara-saudara, saya punya pengalaman dalam masa stay at home ini. Istri saya mempertunjukkan jurus-jurus saktinya dalam memasak. Suatu hari ia pergi ke dapur, mengambil kuali besar, lalu dia memasukkan minyak, bawang, cabai, toge, daging, dan beberapa bumbu rahasia yang saya tidak mengerti. Karena memang saya tidak bisa memasak, jujur. Wortel tidak dimasukkan karena ada anggota keluarga kami yang tidak bisa makan wortel. Setelah semua bahan yang berbeda-beda diproses, dimasak, oh saudara-saudara, keluarlah kue tiaw Pontianak terbaik yang pernah saya makan untuk hari itu. Seandainya semua bahan dibiarkan sendiri, tidak disinergikan, tidak akan pernah ada kue tiaw itu. Ia menggabungkan semua bahan lain sehingga menghasilkan aroma dan cita rasa yang aduhai, luar biasa. Nah, itulah sinergi. Kombinasi dari banyak bahan untuk menghasilkan hasil yang positif. Itu yang Paulus maksudkan ketika dia mengatakan Allah membuat semua hal bekerja bersama. Banyak hal yang tidak masuk akal ketika kita lihat secara terpisah. Tapi sebenarnya bekerja bersama untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Dalam masa physical distancing ini, saya dan semua rekan-rekan hamba-hamba Tuhan tidak bisa berkunjung. Saya besuk dengan telepon dan dengan WA. Saya teringat ada seorang saudara yang bekerja di sebuah pabrik mobil di Bekasi. Saya menelpon dia. Bila kita pergi melihat ke pabrik itu, yang kita lihat adalah bangunan-bangunan besar yang menutup areal yang luas. Siang dan malam mobil-mobil truk besar masuk membawa komponen-komponen mesin, roda, sasis, bingkai bodi, kaca depan, panel instrumen, kursi, karpet, dan seterusnya. Semua itu masuk ke dalam pabrik dan dirakit. Di dalam gedung itu ada pemikir-pemikir yang berotak cerdas, ada tangan-tangan terampil yang mengambil bahan-bahan mentah dan komponen-komponen terpisah itu. Bahan-bahan tersebut diproses, ada yang dibakar, ada yang diketok, ditekuk, dibentuk dan disatukan. Akhirnya sesuatu yang indah terciptakan. Mobil baru meluncur keluar. Waktu sedang diproses, kita tidak mengerti. Tapi ada perancang agung, yaitu Tuhan sendiri yang tahu apa akhirnya nanti. Saya teringat satu peristiwa yang terjadi di daerah India, Timur Laut. Tahun 1800-an terjadi kebangunan rohani besar di Inggris. Banyak misionaris diutus keluar. Lalu ada keluarga yang menyampaikan firman Tuhan dan menjadi misionaris di daerah Assam. Di situ ada suku namanya suku Garo, kanibal, sering dikatakan sebagai headhunter. Mereka suka bangga kalau banyak tengkorak manusia di dalam rumah, di depan rumahnya, sebagai prestige yang tinggi. Dan mereka tidak suka orang asing. Ada satu keluarga namanya Bapak Nokseng. Istri dan dua anaknya sekeluarga ini menerima Yesus menjadi juru selamat. Waktu kepala suku tahu ini, dia panggil semua rakyat kampung. Dan di lapangan desa, di situ diadakan persidangan. Bukan lagi persidangan, sebenarnya suatu judgment sudah dibuat. Kepala suku menjejerkan keluarga ini di depan di situ. Lalu kepala suku sambil memegang tombak. Ada algojo-algojo dekat di situ juga semua pegang tombak. Dan kepala suku bertanya,
Apakah kau mau menyangkal imanmu atau kamu mau mati? Pilih salah satu. Nok-seng berkata, saya sudah memilih Yesus. Itu keputusanku. Aku tidak mau ingkar. Dia memberikan perintah, 2 anaknya ditombak mati. Ditombak dan mati. Diberikan kesempatan kedua. Bertanya pertanyaan yang sama. Kamu boleh hidup, tetapi menyangkal Tuhanmu, menyangkal Yesusmu. Kalau tidak, mati. Tetap dia mengatakan, walau aku sendiri, aku tetap ikut Yesus. Dia angkat lagi tombaknya, supaya Gojo melakukan eksekusi, tombak istrinya. Anak sudah tidak ada, di depan matanya dibunuh. Istrinya juga dibunuh di depan mata. Akhirnya kepala suku memberikan last chance, kesempatan terakhir, dan bertanya pertanyaan yang sama. Tetapi Nok-seng berkata, salib ada di depanku, dunia ada di belakangku, aku tidak mau ingkar. Nok-seng pun dibunuh. Kita bertanya, apakah ini baik? Bagi Nok-seng sendiri sudah nggak ada arti apa-apa sebab dia sudah mati, sekeluarga mati. Tetapi tahukah saudara, tadi saya sudah katakan ada satu perancang yang luar biasa. Waktu berlalu, kepala suku terus berpikir, mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman pada pribadi yang bernama Yesus Kristus itu. Tidak mungkin ada orang yang mau mati juga kalau bukan karena kekuatan supernatural yang mempengaruhinya. Sudah tahu, akhirnya kepala suku percaya dan mengajak seluruh suku itu percaya. Waktu berlalu dan kemudian orang yang membunuh ini, kepala suku ini bersaksi apa yang dia perbuat dan bagaimana kemudian dia menjadi seorang Kristen. Sadhu Sundar Singh mengubah syair. Komposer William Reynolds membuat lagunya dan begitu terkenal sampai-sampai Billy Graham almarhum sering memakai lagu ini dalam KKR. Dan sampai sekarang saudara-saudara, apa yang terjadi? Seluruh daerah itu mayoritas menerima Tuhan Yesus. Mereka semua percaya. Waktu terjadi kita merasakan sakit sekali. Tapi itulah sikap bagaimana kita harus memandang kehidupan ini. Ada perancang ilahi yang mempergunakan semua hal dalam hidup ini untuk satu tujuan yang indah. Tidak ada bahan yang terbuang dalam proses. Jangan menilai hanya di awalnya saja. Pandang dengan perspektif yang jauh, bahwa Allah sedang bekerja sehingga melalui semua ini akhirnya nanti akan membuat yang baik. Tapi pertanyaan kita, apa yang dimaksud dengan baik? Apa baik itu? Dan ini poin ketiga tentang sikap kita memandang kehidupan yang penuh problema ini. Tadi yang pertama, mulai dengan Tuhan. Mulai dengan Tuhan di depan, start with God. Yang kedua, lihat dengan perspektif jangka panjang. Jangan hanya melihat waktu pendek itu saja. Yang ketiga sekarang, yaitu pahami apa yang dimaksudkan dengan baik di sini. Paulus mengatakan bahwa semua hal bekerja bersama untuk kebaikan. Kita terbiasa dengan menganut pemikiran bahwa baik itu adalah enak, sehat, senang, apa yang diingini ada, umur panjang, uang banyak, ke meja makan selalu ada hidangan yang komplit, pekerjaan tidak membuat stres, menyenangkan, tidak ada yang menekan, berdomisili di tempat tinggal yang nyaman, bebas banjir, dan tidak rawan kejahatan, dan lain-lain. Itu menurut kita baik. Tetapi di sini bukan itu yang dimaksudkan. Definisinya, definisi baik itu ada di ayat berikutnya, ayat 29. Saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk
Perhatikan, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Baik di sini adalah semua yang Tuhan izinkan terjadi untuk mencapai tujuan Tuhan atas kita. Apa tujuan itu? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Atau dalam perkataan yang lebih dapat mudah dimengerti, supaya kita menjadi orang-orang yang berkarakter seperti Yesus. Ingatlah saudara, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, mengolah kita sampai menjadi serupa Yesus Kristus. Karena itu, apapun yang membuat kita menjadi lebih serupa dengan Yesus Kristus, itu adalah baik. Sebaliknya, apapun yang menarik saudara semakin menjauh dari keserupaan dengan Yesus Kristus, itu adalah buruk. Ketika Rasul Tuhan mengatakan bahwa semua hal bekerja bersama untuk kebaikan, Ia tidak mengatakan bahwa tragedi dan kepedihan itu adalah enak. Tidak. Bagaikan pohon anggur, carang anggur yang tidak berbuah dipotong. Tetapi memang itu tidak enak. Sakit, tetapi ingat, Tuhan tidak akan pernah sengaja melukai kita dan membuat kita sakit, lalu Dia senang dengan pengalaman kita sakit. Karena pada akhirnya kita akan terlihat menerbitkan buah karakter serupa Tuhan Yesus. Ingatlah, Tuhan selalu bekerja, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlalai. Dia tidak pernah terhalang oleh kita. Apapun yang terjadi, tidak ada yang terjadi pada kita di luar kendalinya. Tidak ada kesalahan dan tidak ada hal yang mengejutkan bagi Tuhan. Apakah COVID-19 ini di luar kendali Tuhan? Apa Tuhan lengah lalu terjadi ini dan Tuhan terkejut sudah terjadi? Ingat bahwa Tuhan melakukannya dengan benar, bahkan ketika kita tidak percaya sekalipun. Itulah yang Paulus maksud ketika dia berkata, kita tahu, karena kita mengenal Tuhan sebagai yang maha tahu. Itu yang tadi saya katakan, Tuhan di depan. Siapa yang kita ketahui tentang Tuhan ini? Kita tahu, Dia maha tahu. Firman-Nya adalah jaminan. Kita mengetahuinya bukan dengan melihat peristiwa itu, tetapi karena kita mengenal Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak ketahui. Kita tidak tahu mengapa seorang bayi meninggal waktu kecil. Mengapa mobil tiba-tiba dalam perjalanan pelayanan rusak. Mengapa pesawat menjadi delay atau diundur keberangkatannya. Mengapa pandemi COVID-19 dan sebagainya. Mengapa seorang pendeta tergelincir lalu jatuh meninggal. Mengapa ada pendeta yang kena COVID dan meninggal. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Dia sedang bekerja dan tidak melupakan kita karena Dia tidak kehilangan tujuan atas kita. Bisakah kita masih percaya pada firman ini, saudara? Jawabnya iya. Tetapi kita harus mendefinisikan dengan tepat apa yang dimaksud dengan baik, yaitu segala yang terjadi membuat kita lebih menjadi serupa dengan karakter Kristus. Jangan sia-siakan pergumulan dalam hidup ini. Semua ini membuat karakter kita terbentuk menjadi semakin seperti Kristus. Manfaatkan hal yang kita hadapi. Manfaatkan untuk membuat kita semakin hari semakin seperti Kristus. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Ingat sikap kita yang pertama mulai dengan Tuhan di depan. Kedua, lihatlah dengan jangka panjang. Ketiga, pahami apa yang dimaksud dengan baik. Dan yang terakhir, pahamilah batasan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 28 lagi sekali. Kita baca 1, 2, 3. Ketika kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana atau tujuan Allah. Itu batasan, saudara. Dan batasannya sangat penting. Ayat ini berlaku untuk orang Kristen dan hanya untuk orang Kristen. Bukan janji umum bagi seluruh umat manusia. Mengapa? Karena tujuan Allah bukan saja memberikan kepada kita hidup untuk menjadi anak-anaknya, tetapi Tuhan mau kita bertumbuh dalam hidup ini makin lama makin menjadi serupa dengan Kristus. Izinkan saya mengajukan 2 pertanyaan sederhana. Pertama, pernahkah saudara menanggapi panggilan Allah untuk menjadi anak-anaknya? Yang kedua, apakah Anda bagian dari tujuan penyelamatan Allah ini? Anda menjawab ya atau tidak untuk pertanyaan ini. Tidak ada jalan tengah. Ya atau tidak. Sebelum Anda menjawab ya, ayat ini tidak berlaku buat Anda. Bila Anda sudah pernah menerima Yesus menjadi juru selamatmu, saudara adalah anak-anak Allah. Lihatlah, Allah ada di depanmu. Ia sedang memproses dirimu. Manfaatkan pergumulanmu untuk membuat dirimu semakin seperti Kristus. Jangan pernah mengeluh, apalagi menyerah. Setiap luka, setiap sakit hati, setiap keringat dan air mata, bahkan darah, tidak ada yang tidak berguna. Pada waktu proses terjadi, kita tidak mengerti, tapi Tuhan punya rencana yang bukan hak kita untuk memahami pada waktu peristiwa itu terjadi khususnya. Mungkin tidak setiap pertanyaan ada jawabannya sekarang ini. Tetapi menjawab pertanyaan besar, apakah Tuhan tahu apa yang Dia lakukan? Jawabnya ya, Dia tahu. Dan itu kita tahu. Dan itu sudah cukup. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk pemahaman ini. Sekarang bentuklah diriku dengan apapun yang Kau pandang baik. Aku mau bagikan bejana, siap dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan menyanyikan lagu ini. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan Roh-Mu yang kudus, aku diperbaharui selalu. Jadikan aku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuk seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Kurnya kita ulang-ulangi. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, di
mau seperti-Mu Yesus, katakan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Marilah berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami mengaku dengan jujur betapa seringkali kami mengeluh dan tidak terima dengan apa yang terjadi dalam hidup kami. Seringkali terjadi dengan mendadak dan kami tidak siap untuk menerima itu. Lalu kami mempersalahkan kiri dan kanan, dan kemudian kami mempersalahkan Engkau ya Tuhan. Ternyata firman-Mu memberikan pencerahan kepada kami bagaimana seharusnya kami hidup dengan sikap yang benar dalam menghadapi pergumulan ini. Kami berterima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau ingin supaya sebagai anak-anak-Mu kami bertumbuh semakin hari semakin dewasa, dan kedewasaan kami nampak ketika karakter kami menjadi seperti Kristus. Orang melihat Kristus dalam tutur kata kami, dalam perbuatan kami, dalam pola pikir kami, dengan seluruh diri kami. Orang hanya bisa melihat Kristus. Tuhan, ampuni kalau kami seringkali tidak memanfaatkan pergumulan itu untuk membuat diri kami semakin serupa Kristus. Engkau mengizinkan semuanya untuk membentuk kami ya Tuhan. Kuduskan kami, luruskan perspektif kami, luruskan cara pandang kami, supaya itu membuat kami mempunyai tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.